Halo, kali ini pertemuan kedua kita bahas singkat mengenai ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan sedikit di pertemuan satu, kalau manajemen keuangan internasional ini kita lebih bahas mengenai MNC atau disebut juga sebagai multinational corporation. MNC ini adalah perusahaan yang bergerak atau yang jalan atau yang melakukan banyak bisnis internasional. Berarti dia melakukan bisnis internasional menembus pasar asing gitu ya. Nah, cara nembusnya itu ada berbagai macam. Pertama ada product market. Lalu di sini ada catatan exporting dan importing berupa ekspor dan import. Ini biasanya gini. Sebuah perusahaan dia mengekspor produk yang dihasilkan tersebut. Kemudian dia lakukan import atas bahan baku yang digunakannya. Tujuan ekspornya itu kan berarti dia jual lagi, menambah penghasilan. Tujuan import itu biasanya dia mencari bahan baku yang biayanya lebih rendah dibandingkan yang saat ini. Kemudian dia subsidiaris. Maksudnya ini apa? Dia itu mendirikan anak perusahaan di negara lain. Oke, yang ketiga adalah international financial markets, yaitu investing dan financing. Maksudnya apa? Ini dia menginvestasikan perusahaannya, menginvestasikan atau mendanai sebuah perusahaan yang ada di luar negeri melalui financial market atau pasar keuangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu tiga ini: dividen, remittance, and financing. Nah, dividen ini apa? Dividen ini ketika sebuah perusahaan itu mendapat keuntungan, nah perusahaan itu mau membagi keuntungan tersebut kepada para pemegang sahamnya atau dia bagi uang. Itulah yang disebut dengan dividen. Remittance ini lebih ke pengiriman uang, cash flow antara perusahaan. Kemudian financing ini adalah pendanaan, mendanai anak perusahaan atau perusahaan lain yang ada di luar negeri. Tujuannya juga untuk mendapatkan keuntungan. Kembali lagi ke cash flow-nya MNC itu sendiri. Cash flow MNC itu sendiri. Oke, chapter 1. Manajemen keuangan multinasional. Kita overview sedikit. Ya, MNC diartikan sebagai perusahaan yang melakukan banyak jenis bisnis internasional. Manajer mereka akan melakukan manajemen keuangan internasional yang melibatkan investasi internasional dan keputusan pendanaan yang tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Oke, maksudnya meningkatkan nilai perusahaan itu adalah kebanyakannya itu meningkatnya harga saham. Harga saham. Manajemen keuangan internasional ini penting bahkan untuk perusahaan yang tidak memiliki bisnis internasional, karena perusahaan harus mengenali bagaimana pesaing asing yang terpengaruh oleh nilai tukar, suku bunga asing, biaya tenaga kerja, dan inflasi. Jadi ketika sebuah perusahaan tersebut menembus pasar asing, maka faktor ekonomi makro sangat berpengaruh kepada dia. Nah, ini kadang-kadang bisa jadi advantage bagi perusahaan lokal untuk istilahnya ikut bersaing dengan perusahaan asing tersebut. Nah, mau itu perusahaan internasional atau mau perusahaan publik atau perusahaan domestik, ada yang namanya tuh agensi problem. Nah, agensi problem ini apa? Agensi problem ini adalah sebuah masalah yang timbul. Oke, saya coba catat. Agency problem itu masalah yang timbul karena adanya perselisihan dan perbedaan tujuan atau conflict of interest. Nah, atau bisa juga disebut dengan perbedaan kepentingan antara manajer. Manajer ini adalah orang yang menjalankan usaha dengan para pemodal atau shareholders. Nah,
Biasanya sih manajer itu kan orang yang melakukan operasi itu membuat kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Nah, tujuan manajer sendiri adalah menerima lebih banyak kompensasi atau gaji dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini udah beda nih tujuannya. Ketika manajer, dia maunya gajinya tinggi. Sedangkan pemegang saham, dia mau harga sahamnya naik. Nah, konflik ini disebut dengan konflik agensi. Nah, biasanya untuk menyelesaikan konflik agensi itu ada timbul sebuah biaya. Namanya itu adalah biaya agensi. Nah, apa contoh biaya agensi? Contohnya gini, ada yang pernah dengar audit atas laporan keuangan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mencegah fraud atau sebuah kesalahan yang mungkin sengaja dibuat oleh manajer gitu. Yang dimana laporan keuangan tersebut diperiksa oleh pihak ketiga yang profesional dan independen gitu. Nah, biasanya biaya agensi untuk perusahaan MNC itu akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik. Saya kasih contoh lain. Kalau MNC, pasti para pemegang sahamnya itu juga berpencar. Ada yang di negara A, negara B, negara C, negara D, dan lain-lain. Kalau misalnya dia mau melakukan sebuah rapat, maka dia harus memperhatikan kepentingan si A, B, C, dan E gitu, yang mungkin lokasinya berbeda-beda. Nah, ketika mau buat hal itu, duitnya keluar lagi. Nah, itu salah satu contoh biaya agensi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah agensi? Nah, ada dua cara. Pertama adalah parent control of agency problem. Kontrol dari induk perusahaan. Di mana ini maksudnya adalah perusahaan induk mencegah masalah keagenan dengan tata kelola yang tepat. Harus ada komunikasi yang jelas mengenai tujuan dari setiap anak perusahaan dan memastikan bahwa anak perusahaan fokus dalam meningkatkan nilai MNC. Jadi langsung ini dikontrol oleh induk perusahaannya. Dia langsung menjelaskan tujuan dari anak perusahaan tersebut, sehingga tidak ada tujuan tersendiri dari anak itu. Pertama adalah yang selanjutnya adalah corporate control dari biaya agency. Maksudnya apa? Kalau parent control ini dari internal, induk perusahaan itu internal ya, internal. Kalau corporate control ini eksternal. Nah, maksudnya gini, ketika manajer membuat keputusan yang dapat menurunkan nilai perusahaannya. Jadi kalau nilai perusahaannya turun, biasanya direfleksikan dengan harga sahamnya yang turun. Ketika harga sahamnya turun, perusahaannya tersebut menjadi murah. Ingat, di pasar ada yang namanya tuh institutional investor atau investor berupa perusahaan yang tujuannya, yang kerjanya tuh dia beli saham perusahaan gitu untuk diinvestasikan. Contohnya apa? Ini saya kasih contoh ya. Kalau di Indonesia ada Saratoga, itu punya Sandiaga Uno dan kawan-kawannya. Kemudian ada Fidelity, ini asing. Atau ada Berkshire Hathaway, ini yang punya Warren Buffett dan lain-lain. Nah, institutional investor ini biasanya duitnya banyak. Nah, sehingga karena duitnya itu banyak, dia dapat membeli perusahaan tersebut dengan harga yang murah. Dan dia tahu karena manajemennya itu buruk, dia dapat mengganti manajemen itu. Begitu cara menyelesaikan agency problem. Dua cara menyelesaikan agency problem, dari internal maupun dari eksternal. Nah, selanjutnya kita akan bahas di slide 6. Itu mengapa perusahaan itu pursue atau mengejar bisnis internasional. Nah, ini ada 3 teori. Theory of comparative advantage.
Komparatif tuh komparatif, advantage tuh keuntungan, keunggulan. Keunggulan komparatif. Maksudnya apa? Sebuah perusahaan dia memiliki keunggulan dalam menghasilkan sebuah produk, barang atau jasa yang dapat menembus pasar luar negeri dan dapat digunakan dengan baik. Contohnya Microsoft. Ya, ini gampang banget ya. Contohnya Microsoft. Dia menghasilkan sebuah produk, kemudian produk ini diterima di dalam negeri, di luar negeri juga diterima. Dia memiliki keunggulan komparatif. Apakah ada yang bisa menyaingi Microsoft? Ada. Tentu ada. Cuma karena dia mungkin lebih terkenal dan dia memiliki pendanaan yang lebih besar, customer dia lebih banyak, dia lebih diuntungkan. Ini adalah keunggulan komparatif. Next, yang kedua, imperfect market theory. Pasar yang tidak sempurna. Ini maksudnya apa? Ada sebuah negara, itu dia sumber daya alamnya bagus, sumber manusianya nggak bagus. Ada sebuah negara, sumber daya alamnya jelek, sumber daya manusianya bagus. Atau ada yang semuanya bagus, tapi pendanaannya kurang bagus. Jadi perusahaan tersebut, contohnya gini, sebuah negara dia bisa menghasilkan produk yang luar biasa bagusnya, tapi dia tidak punya penduduk atau penduduknya sedikit. Nah, di sini terjadi sebuah ketimpangan. Dia mau bikin banyak, tapi yang bikin sedikit. Kalau satu orang hanya bisa menciptakan 20 produk dalam satu hari, ya udah hanya 20. Tapi kalau gimana cara dia mau menciptakan 100? Harus ada 5 orang. Gimana kalau dia mau menciptakan 1000? Harus ada 50 orang. Begitu. Tapi orangnya kurang. Nah, atau mungkin dia mau menciptakan sebuah produk, tapi pendanaan di negara tersebut kurang baik. Atau harga-harga di sana sangat mahal. Sehingga dia menciptakan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan masuk ke sebuah negara yang dapat menguntungkan dia. Contoh negara apa nih? China. China. Kita tahu China itu negara yang sangat luar biasa hebatnya dalam sisi produksi. Sumber daya manusianya banyak dan dia dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dan murah. Nah, ketika barang tersebut diproduksi dengan harga yang murah, maka barang tersebut dapat dijual dengan harga yang murah. Ketika barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah, maka pembeli lebih banyak. Nah, ini ada sebuah celah-celah yang memang dimanfaatkan oleh MNC, kenapa dia mau menembus pasar internasional. Next, selanjutnya adalah product cycle theory. Nah, ini kelanjutannya. Menciptakan barang atau jasa di negara lain agar biaya produksi lebih rendah dan dapat meningkatkan produksi serta mempelajari kebiasaan dan permintaan pada negara tersebut. Maksudnya gini, ketika sebuah negara dia ingin menembus pasar di Afrika, dia produksi di Amerika. Ketika dia ekspor, itu ada sebuah biaya ekspor. Kemudian ketika si negara Amerika itu mengimpor, ada biaya impor, kosnya gede. Ketika dia investasi langsung di Afrika, menciptakan produk di Afrika, dia sudah memangkas biaya-biaya tersebut. Nah, balik lagi ke imperfect market theory. Ketika biayanya rendah, kemungkinan besar harga barang yang dijual itu juga akan lebih murah. Dan satu hal lagi, ketika dia masuk ke negara lain tersebut, ke Afrika, ada sebuah kebiasaan yang dimiliki di benua Afrika yang tidak dimiliki di Amerika. Nah, ketika nanti dia lakukan adjust atau menyesuaikan produk yang dihasilkan, terciptalah produk baru yang lebih cocok untuk
masyarakat-masyarakat yang ada di Afrika. Begitu. Gampang. Nah, sekarang kita udah tahu mengapa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana dia masuk ke bisnis internasional. Ini ada banyak cara. Pertama, international trade. Ya, perdagangan internasional ini gampang. Ekspor produk, impor barang. Mengekspor produk yang kita hasilkan, kemudian kita mengimpor barang atau supplies atau bahan baku dengan harga yang lebih murah. Next, licensing. Licensing, franchising, ini duanya hampir sama. Nah, kalau licensing dia punya copyright, patents, trademarks, dan sejenisnya. Nah, kalau franchising dia punya sesuatu gitu. Contohnya kayak waralaba gitu. Nah, dia nggak perlu investasi yang besar. Misalnya dia mau masuk ke China, ke Asia. Dia nggak perlu bangun pabrik di Asia, nggak perlu bangun perusahaan di Asia. Karena yang dia jual tuh license, izin kan. Jadi dia nggak berbiaya besar. Dia hanya contohnya McD lah. McD kan hanya jual license, hanya jual franchise. Nanti yang bangun McD di sini ya perusahaan yang ada di sini gitu, yang ada di Asia itu sendiri. Dia hanya jual izin aja, jual strategi, jual cara, jual merek. Nah, ketika dia jual tersebut, dia ngambil fee. Nah, itulah licensing dan franchising. Kemudian ada joint venture. Nah, kalau joint venture ini lebih canggih. Maksudnya apa? Ini ada dua perusahaan. Dia tuh bukan bergabung sih. Dia mendirikan perusahaan baru, kongsian bareng nih perusahaan. Nah, ketika kongsian ini itu memiliki sebuah keunggulan komparatif yang dimiliki oleh kongsian tersebut. Contohnya ada gabungan dua perusahaan A dan perusahaan B gabung bikin joint venture, JV. Nah, tentu joint venture ini memiliki keunggulan komparatif yang dimiliki oleh induk perusahaannya si A dan si B. Nah, kemudian dia mendirikan perusahaan atau lakukan caplok investasi di negara lain. Nah, itu joint venture. Next ada acquisition of existing operation. Ini maksudnya dia membeli perusahaan. Ada nih contohnya kayak yang Indomie, dia beli yang ada di Afrika itu. Dibelinya perusahaan yang ada di Afrika. Perusahaan Indomie juga. Perusahaan mie instan yang ada di Afrika. Untuk masuk ke pasar Afrika. Atau ada selanjutnya lagi. Establishing new foreign subsidiaries. Atau dia mendirikan perusahaan di sana. Di pasar yang ingin dia masuki. Bedanya yang E dan F dengan B, C, D. Ini berbiaya tinggi. Ini juga berbiaya tinggi. Nah, kalau berbiaya tinggi, risikonya juga tinggi. Dan ini cuannya juga bisa lebih tinggi. Sedangkan yang B, C, D ini risikonya lebih rendah. Berbiayanya juga rendah. Oke, ini selanjutnya adalah diagram arus uang dari MNC. Oke, pertama, itu dia menjalankan aktivitas bisnis domestik, berarti di negara dia di mana dia berada. Ini ada tanda panah. Ini artinya uang masuk atas penjualan produk. Nah, uang ini diterima dari customer dia yang berada di wilayah US. Kemudian ada uang keluar nih, tanda panah keluar. Kemudian notes-nya cash outflow to pay wage. Uang keluar untuk bayar gaji ke karyawannya. Kemudian ada cash outflow to buy supplies and material. Uang keluar untuk membeli supply dan material. Nah, yang nerima duitnya adalah ya si penjual supply dan material tersebut. Nah, masuk ke international trade activities yang
ini. Nambah satu. Uang masuk karena jual produk kepada foreign importer, orang yang beli di luar negeri. Atau ekspor, kita sebagai eksportir. Kemudian ada uang keluar untuk membeli supplies dan material dari eksportir luar negeri, atau kita disebut sebagai importir, kita ngimport. Biasanya kita ngimport karena mungkin yang dijual di domestik itu harganya lebih mahal, atau tidak dijual di pasar domestik, makanya kita import. Kemudian ada penyedia jasa licensing, franchising, and joint venture activity sesuai dengan yang ini, CDE. Nah, ini ada uang masuk dari jasa yang disediakan oleh foreign firm, perusahaan asing. Kita jual license, kita jual franchise, kita buat joint venture di negara lain, kita dapat duit dari perusahaan asing. Kemudian cash outflow for service receive, uang keluar atas jasa yang kita terima. Ketika kita mau jual license, kita sampai negara tersebut, ada nggak uang yang kita keluarkan, beban biaya kita? Nah, itu biaya tersebut kita bayarkan ke perusahaan asing juga kan? Contohnya gini, ketika kita mau memastikan apakah perusahaan tersebut menjalankan sesuai dengan SOP, kita mau ngecek nih, tentu kita harus keluar duit ke lokasi tersebut kan? Nah, itu biaya kita, uang keluar. Next, investment in foreign subsidiaries berupa akuisisi dan membuat baru. Nah, ini perusahaan barunya ya, yang kita peroleh atas akuisisi atau mungkin kita bikin baru. Ini perusahaan kita. Cash inflow from remitted earning. Nah, ini kan operasional. Kemudian ada laba. Laba tersebut didistribusikan ke perusahaan induk. Nah, berupa apa? Dividen atau remittance. Selanjutnya ada uang keluar, cash outflow to provide financing for foreign subsidiary. Uang keluar untuk mendanai perusahaan asing. Pendanaan tentu kalau kita beli perusahaan, kita akuisisi, tentu kita keluar duit toh untuk beli. Atau kita mau bangun perusahaan baru, tentu ada biaya yang kita keluarkan untuk membangun perusahaan tersebut. Intinya begini aja untuk yang MNC. Jadi untuk hari ini kita hanya bahas sekilas mengenai ini, chapter 1. Terima kasih. Minggu depan kita akan bahas tentang chapter 2 dan chapter 3.